Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Ya, bagaimana? Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya nih Mbak Mas dan teman-teman semua? Semoga masih semangat ya, meskipun malam-malam kayak gini. Masih oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Mbak Mas dan teman-teman semua yang udah bersedia nih buat hadir di acara kita pada malam hari ini. Oke, Mbak Mas dan teman-teman, izinkan saya, Huria, dari Departemen Kastrat untuk membuka acara diskusi kita pada malam hari ini bersama dengan pemenang sayembara opini kita yang pertama. Sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah lebih baiknya kita masing-masing berdoa demi keberkahan dan kelancaran acara kita pada malam hari ini. Berdoa dapat dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, malam hari ini kita akan melaksanakan salah satu agenda lanjutan dari sayembara opini yang telah diselenggarakan oleh Departemen Kastrat beberapa waktu yang lalu. Nah, di Zoom meeting kita pada hari ini udah hadir nih 3 pemenang sayembara opini yang telah berkontribusi mencurahkan opininya untuk menanggapi masalah yang dihadapi oleh negeri kita saat ini. Kami ucapkan selamat dan semangat buat Mbak Dian, Mas Miko, dan juga Mas Theo. Mungkin Mbak Mas bisa say hi dulu. Halo, Mbak. Halo, selamat malam semuanya. Oke, baik. Nah, diskusi kita pada malam hari ini tuh bertujuan agar kita tuh bisa saling mengenal, kemudian kita juga bisa bertukar pikiran, dan ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut kami, Departemen Kastrat, terhadap opini-opini keren dari Mbak Mas kalian. Yang kedepannya kami berharap Mbak Mas ini terus bisa berkontribusi nih pada program kerja yang akan Kastrat laksanakan ke depannya. Seperti itu. Oke, without any further ado, saya serahkan layar dan waktu kepada Leona sebagai moderator diskusi kita pada malam hari ini. Silakan, Leo. Halo, selamat malam. Sebelumnya terima kasih banyak. Memastikan apakah suara Agak sedikit putus-putus, Leo. Oh, oke. Sebentar ya. Mohon maaf. Apakah masih putus-putus? Sudah enggak ya? Oke, terima kasih banyak, Puri. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman Mbak Mas yang sudah memenangkan dan berkontribusi di sayembara opini yang pertama. Malam hari ini kami akan berdiskusi lebih lanjut berkaitan dengan topik yang sebelumnya sudah kami bahas dan kami jadikan sebuah wadah untuk mahasiswa untuk beropini. Nah, sebelumnya saya izin untuk memberitahu bahwa dari hasil diskusi atau dari hasil membuat sebuah kesimpulan dari sayembara opini yang pertama, kami mendapatkan sebuah kesimpulan berkaitan dengan apa sih faktor dari terjadinya banjir besar atau bencana-bencana alam di Indonesia. Nah, menurut kesimpulan yang sudah kami baca dan sudah kami buat, yaitu banjir besar di Kalimantan Selatan ini terjadi karena 2 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor manusia, yaitu pemegang kebijakan dan juga faktor alam. Tetapi seperti yang kita tahu, faktor alam adalah salah satu unsur kehidupan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Nah, oleh karena itu, banyak juga yang berpendapat bahwa sebenarnya terjadinya bencana dan juga banjir besar di Kalimantan Selatan ini memiliki faktor terbesar, yaitu karena suatu kebijakan yang ada di Indonesia. Nah, berkaitan dengan hal itu, kami di sini ingin mengetahui pendapat atau ingin berdiskusi dengan Mbak Mas di sini yang sudah memenangkan sayembara opini berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin di sini saya sebagai moderator akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Mbak Mas, dan kami berharap kita bisa saling bertukar pikiran dan juga berdiskusi berkaitan hal tersebut. Nah, mungkin saya bisa langsung ke pertanyaan yang pertama. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya bagaimana sih pendapat Mbak Mas di sini berkaitan dengan
banjir besar Kalimantan Selatan. Sebenarnya ada nggak sih pengaruh dari kesinergisitasan pemerintah dengan bencana banjir saat ini? Menurut Mbak Maris di sini, bagaimana sinergisitas pemerintah dalam menjalankan wewenangnya? Misalkan antara pemerintah pusat dengan juga pemerintah daerah. Nah, mungkin pertanyaan saya ini pertama bisa dijawab oleh Mbak Dian. Untuk Mbak Dian, saya persilakan. Oke, thank you atas waktunya. Sebelumnya kenalin, namaku Dian dari kelas 6 AKK angkatan 2018. Senang banget bisa dapat kesempatan sharing di sini. Jadi ini diskusinya santai ya, tapi saya rasanya kayak ikut cerdas cermat. Oke, pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya menarik sih ya. Sebenarnya bencana ini ada campur tangan dari kesalahan kebijakan dari pemerintah nggak sih kayak gitu. Sebenarnya kan kalau masalah bencana alam kita nggak bisa ya tidak bisa mengendalikan alam gitu kan. Tapi dalam satu sisi kita sebagai manusia dapat mencegah atau dapat mengendalikan bagaimana perilaku kita dalam mempengaruhi adanya bencana alam tersebut. Misalnya nih dalam kasus ini kan banjir ya. Tidak seperti gunung meletus yang kita nggak bisa nutupin nggak bisa nutupin gunungnya biar nggak meletus, itu kan nggak mungkin. Kalau banjir itu kan masih kayak kita ada usaha gitu loh untuk mencegah ini agar nggak terjadi gitu kan. Kalau ditanya sebenarnya ada nggak sih peran dari pemerintah yang ketidaksinergisan pemerintah dalam membuat kebijakan, tentu ada dalam hal ini. Apalagi kalau kita lihat ya, biasanya banjir yang sering terjadi itu kayak kota Jakarta, Surabaya, itu sudah sangat wajar begitu kalau ada banjir. Kenapa kok bisa wajar, Mbak? Kayak ya yang pertama di Jakarta itu sama Surabaya kan daerah resapan airnya sedikit. Terus cenderung kotanya tuh kota besar yang penduduknya itu padat gitu kan. Di situ juga lahan hutannya itu bukan hutan alami tapi hutan buatan dan hutan tanaman seperti itu. Jadi sangat wajar bila ada musim penghujan biasanya di Jakarta dan Surabaya itu banjir. Tapi dalam hal ini Kalimantan yang banjir menjadi pertanyaan dong, kenapa Pulau Kalimantan yang notabene kita pasti tahu kan ya kalau Pulau Kalimantan itu paru-paru dunia, ya nggak sih? Kalian pasti tahu dong. Iya Tapi benar Mbak, kita semua tahu di sini. Kenapa banjir itu bisa terjadi di pulau yang julukannya itu paru-paru dunia gitu. Ini yang sebenarnya perlu dipertanyakan gitu. Apalagi di Kalimantan itu selama 50 tahun terakhir tuh nggak pernah ada banjir. Pasti ada kesalahan yang mungkin terjadi secara masif gitu dan akhirnya menumpuk sampai akhirnya tahun 2021 awal Kalimantan banjir gitu. Itu nanti mungkin bisa jadi pembahasan topik diskusi dan tambahan dari teman-teman di sini ada Miko, ada Theo gitu bisa nanti ditambahin. Yang pertama kenapa ini bisa terjadi karena kita tahu kalau Kalimantan itu hutan alamnya itu sangat luas gitu. Tahun 1990 aja itu hutan alam di Kalimantan ada sekitar 40 hektar. Itu 40 juta hektar. Itu jumlah yang sangat luar biasa luas gitu yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi sejak 1990 nih sampai 2019, ini dari datanya Dinas Perhutanan gitu. Nah, itu tuh sebanyak 62,8% itu udah beralih fungsi sebagai hutan tanam dan juga pembukaan lahan untuk perkebunan sawit gitu. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah ketika banjir yang notabene terjadi karena gundul, terus penebangan pohon secara liar, kita tahu dari SD SMP kita udah dijelasin kayak gitu. Nah, tapi kenapa banjir ini terjadi yang hutannya itu jumlah pohonnya itu terbesar di Indonesia, wilayah Indonesia yang punya hutan alam terbesar itu di Kalimantan. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal pohonnya tuh jumlahnya Masya Allah banyak dan luas gitu loh. Dan ini juga karena hal itu ada pengurangan 62,8% hutan alam yang dibuka menjadi dialihfungsikan sebagai perkebunan sawit gitu. Apalagi ditambah sekarang ada musim
hujan kan ya. Tapi dari pemerintah sendiri waktu awal-awal ada banjir di Kalimantan, kenapa ini kok bisa terjadi? Katanya karena curah hujannya yang tinggi. Kalau hanya curah hujannya yang tinggi, mungkin Kalimantan akan banjir tahun 2006 dan 2017. Itu kan kita tahu Jawa itu terendam banjir kan. Dan itu curah hujannya tinggi banget. Itu Kalimantan nggak banjir gitu loh. Nah, apa yang terjadi perbedaannya sama sekarang gitu? Sekarang bedanya sampai tahun 2019, 68% itu ya sekitar ada 20 juta hektar yang udah dialihfungsikan gitu. Jadi kita bisa tahu ya, misalnya kita bayangin hutan itu kan tempat menyerap air gitu. Airnya nanti itu diserap sama pohon-pohonnya biar dia tuh airnya nggak sampai ke sungai gitu. Nah, di sini yang nyerap tuh nggak ada, yang nyerap juga itu nggak kuat dengan intensitas hujan yang segitu tinggi gitu kan. Jadi di sini air itu bisa ngalir ke sungai, akhirnya meluap dan ya itu karena salah satunya adalah pembukaan dan pengalihfungsian lahan hutan alam dari hutan terbuka untuk pertambangan dan juga perkebunan sawit gitu. Itu dulu mungkin teman-teman nanti bisa nambahin apakah ketidak sinergisan kebijakan dari pemerintah apa lagi yang bisa mempengaruhi peristiwa ini gitu. Oke, makasih banyak Mbak Dian buat pendapatnya. Nah tadi pendapat dari Mbak Dian ini mengatakan bahwa sebenarnya kenapa sih terjadi banjir di Kalimantan Selatan? Nah itu gara-gara banyak banget pohon-pohon atau hutan-hutan di Kalimantan Selatan ini yang dibuka lahannya untuk perkebunan sawit. Nah, berarti kan masalah ini kan juga berkaitan dengan gimana sih caranya pemerintah pusat di sini tuh mengetahui kondisi Kalimantan Selatan. Apakah ada pembicaraan atau apakah ada komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin opini ini bisa disampaikan oleh Miko. Untuk Miko, Baik, sebelumnya, apakah suara saya terdengar? iya, dengan Miko. Terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman dan Mbak Mas semua. Perkenalkan saya Miko dari kelas Gizi A 2020. Tadi terkait itu ya, bagaimana peran pemerintah, terutama dalam pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pertambangan ini adalah salah satu kegiatan ekonomi yang berusaha untuk menciptakan lapangan ekonomi hingga mampu untuk memberikan sumbangan per kapita terhadap negara. Nah, tentunya pemerintah daerah sama pusat itu perannya itu juga lebih, karena mereka undang, mereka yang menetapkan, mereka yang punya hubungan dengan pengusahanya, gitu loh. Jadi pembukaan lahan, kemudian pertambangan, ini adalah salah satu tugas mereka itu sebagai regulator. Jadi mereka itu harus tahu bagaimana porsinya tuh dijadikan sebagai lahan, dijadikan pertambangan. Menurut saya kalau fungsi hutan si akar hutan ini dapat menyerap air dengan baik dan juga baik. Deforestasi itu nggak terlalu masif, kemudian ekosistemnya dari reboisasi itu juga masih dikembangkan, itu mungkin bisa membantu. Tapi semakin seiring dengan perkembangan zaman, mereka itu tidak memperhatikan hutan ini yang dulunya sebagai hutan primer, sebagai penyerapan air, sebagai penghasil udara yang bersih, lama-lama semakin hilang fungsinya. Fungsi ekologi hutan itu sendiri juga semakin hilang karena ya ini tadi, karena pemerintah saja itu tidak tanggap gitu loh. Ya semisal kalau si fungsi hutan ini tetap diperhatikan, mungkin itu kalau misal mengalirnya itu ke daerah sungai mungkin masih bisa gitu loh. Kalau daerah sungai ini juga mengalami pendangkalan, kemudian ada sampah, itu kan salah satu juga tanggung jawab bersama sebenarnya. Tapi pemerintah di sini memiliki peran besar bahwa mereka itu sebagai regulator. Nah, sebagai regulator ini sebagaimana mereka itu tugasnya bagaimana? Bagaimana si pengusaha swasta dengan perusahaan, dengan istri itu bagaimana mereka melakukan langkah-langkah strategis yang tepat agar si ini tetap menjalankan fungsi ekologinya di bencana yang demikian. Ya tidak bisa menyalahkan pemerintah, salah regulasi, salah ini itu nggak bisa, tapi juga harus kesadaran bersama bahwa saling
saling berimbas lah, saling mengetahui sisi baik dan sisi buruknya. Gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Miko. Mungkin pendapat dari Miko tadi ini berkaitan dengan sebenarnya peran masyarakat di sini juga penting. Kita nggak bisa nyalahin pemerintah doang, kita nggak bisa nyalahin pemerintah pusat atau pemerintah daerah berkaitan sama bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Pasti ada peran masyarakat yang misalkan apabila masyarakat mengetahui suatu hal, misalkan ada pembukaan lahan yang tidak sepengetahuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mungkin dari masyarakat itu bisa membantu menginformasikan hal tersebut kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Nah, juga berkaitan sama pembuangan sampah sembarangan itu. Pembuangan sampah juga pastinya bakal menyumbat saluran-saluran yang ada di Kalimantan Selatan yang mungkin bisa membantu sedikit penyerapan atau sedikit aliran air biar nggak terjadi atau tidak menyebabkan suatu banjir. Nah, tadi bagus banget nih opini dari Miko dan ini juga tambahan dari opini dari Mbak Dian. Nah, selanjutnya aku dan panitia dan kasrat-kasrat juga mau tahu nih pendapat dari Theo berkaitan sama hal tersebut kayak gitu. Mungkin apakah Theo memiliki pandangan yang berbeda atau memiliki pandangan yang sama dan juga menambahkan, kami persilakan. Oke, baik. Jadi selamat malam teman-teman dan juga Mbak Mas. Ya. Terima kasih atas waktunya saya diberikan kesempatan ya kayak wadah untuk menyampaikan opini ya. Nah, jadi opini saya itu sebenarnya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Dia dan juga Miko ya. Bahwa menurut saya banjir besar yang ada di Kalimantan itu juga merupakan salah satu tanggung jawab dan menurut saya adalah PR terbesar pemerintah Indonesia di Indonesia itu. Jadi intinya yang ingin saya tambahkan adalah kita ini tinggal di negara tropis ya, negara yang ibaratnya sangat rentan terkena bencana alam. Oleh karena itu pemerintah itu harusnya sudah sadar itu loh dari dulu bahwa ya kita hidup di Indonesia di mana bencana alam seperti gunung meletus, kemudian curah hujan yang tinggi kan itu juga merupakan salah satu meningkatkan faktor risiko dari bencana alam. Harusnya pemerintah itu dari awal itu ketika membuat kebijakan itu nggak hanya fokus kepada ekonomi. Nah, kalau menurut saya, terkadang pemerintah itu kurang memprioritaskan dari sisi kesehatan dan juga dari sisi lingkungan itu. Jadi pemerintah itu hanya fokus untuk meningkatkan perekonomian misalnya, tapi pemerintah ini tidak fokus juga untuk gimana sih kondisi dari orang-orang yang ada di daerah itu, apakah mereka akan terganggu atau tidak, apakah lingkungannya itu akan tetap terjaga atau tidak. Jadi pemerintah terkadang masih prioritasnya itu masih kurang, kalau menurut saya seperti itu. Dan menurut saya kalau misalnya di Kalimantan ya seperti yang disampaikan Mbak Dian tuh bahwa aneh kan, maksudnya paru-paru dunia kok bisa kebanjiran itu, kemana pohon-pohon yang ada di hutan ini ya. Menurut saya pemerintah juga harusnya itu tegas gitu. Tegas dalam artian ya memang bagus ya mengundang banyak investor untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia seperti pertambangan, perkebunan, tapi pemerintah pun juga harus sadar gitu loh bahwa ya kalau misalnya pemerintah tanda kutip ya mungkin sedikit rakus dan pemerintah nggak memperhatikan orang-orang yang ada di daerah itu ya yang dirugikan adalah pemerintah sendiri gitu loh. Biaya untuk perbaikan, biaya untuk perbaikan bencana, kerusakan yang dihasilkan bencana juga malah makin besar kan. Oleh karena itu pemerintah juga harus mulai fokus untuk memperhatikan aspek kesehatan dan juga aspek lingkungan. Dan menurut saya sendiri, ya ini contoh ya, banjir yang ada di Surabaya itu terkadang lucunya adalah jalannya itu kering. Maksudnya sungainya yang ada di samping itu kering, tapi jalannya itu malah tergenang. Nah dari sini kan kita bisa lihat itu bahwa harusnya sungai itu menjadi tempat air kan, tempat air hujan misalnya. Jalan itu harusnya kering, tapi ini jalan malah tergenang dan airnya itu sungainya malah kering. Nah ini kan salah satu bukti bahwa terkadang pemerintah itu menyepelekan hal-hal yang harusnya ini bisa dihindari. Contohnya kayak pembangunan jalan, terus bagaimana jalan itu bisa dibentuk, bagaimana posisi sungai itu strategis biar aliran air itu bisa langsung ke sungai tanpa harus tergenang dulu di jalan. Nah itu terkadang oleh pemerintah itu kadang kurang diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu menurut saya ya kita harus tetap sama-sama bersinergi ya antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau misalnya kita semacam tunjuk menunjuk itu kan tugasnya pemerintah. Ya masalah ini nggak akan pernah selesai. Oleh karena itu peran dari masyarakat, saya setuju ya bahwa peran dari masyarakat ini juga dibutuhkan, mulai dari kesadaran membuang sampah di tempatnya dan juga mungkin ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah agar
pengelolaan sampah atau limbah ini juga bisa diperhatikan, karena terkadang di Indonesia ya ada beberapa orang yang mulai sadar lingkungan, mereka mulai memilah-milah sampah, tapi ya percuma itu, karena nanti di tempat pembuangan sampah dicampur lagi. Oleh karena itu ya harusnya sinergi antar masyarakat dan pemerintah itu juga lebih diperhatikan. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Theo atas pendapatnya tadi. Mungkin kita udah mendengar nih pendapat dari pemenang-pemenang sayembara opini. Nah, mungkin aku di sini mau bertanya ke salah satu anggota dari Departemen Kastrat untuk gimana sih sebenarnya sinergisitas menurut Mbak Zulfa berkaitan dengan topik tersebut. Gimana sih sinergisitas antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah ataupun masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya banjir atau bencana-bencana besar di Indonesia ini? Untuk Mbak Zulfa, boleh dipersilakan. Oke, makasih Leo kesempatannya. Nah, tadi kan sama Mbak Dian, Theo, sama Miko kan udah disebutin kalau emang sinergi antara pemerintah daerah, pusat, sama masyarakat itu benar-benar diperlukan gitu kan. Nah, sekarang itu yang dari pandanganku nih, pemerintah pusat itu lebih kayak lempar bola api gitu loh. Mereka cenderung tidak mau disalahkan gitu, bahwa itu adalah dampak dari kebijakan yang udah mereka buat gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di UU Minerba yang baru itu kayak ada ambiguitas gitu loh. Nah, seharusnya pemerintah tuh membuat gimana ya? Kalau bisa tuh diperjelas gitu loh. Mendelegasikannya bagaimana gitu kan. Kalau aku mending daripada mendelegasikan, mending dibuatlah sinergi gitu. Biar mencapai suatu keputusan yang sama gitu. Akhirnya kalau misalnya terjadi bencana yang seperti ini, pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu tidak saling lempar api. Mungkin dari aku cukup sekian sih, Leh. Oke, makasih banyak Mbak Zulfa buat pendapatnya. Tadi kayaknya Mbak Zulfa udah menyinggung berkaitan sama UU Minerba nih. Nah, kan kayak seperti yang kita tahu nih, baru-baru ini mungkin kita langsung lanjut aja ya ke pembahasan selanjutnya, kan ada UU Minerba dan juga UU Cipta Kerja ya. Mungkin hal itu bisa berkaitan sama terjadinya banjir besar di Kalimantan Selatan atau banjir-banjir besar di wilayah lainnya. Nah, tapi sebenarnya banyak juga nih Mbak Mas yang berpendapat bahwa kan itu undang-undang atau UU Minerba dan juga UU Cipta Kerja ini sebenarnya baru disahkan tuh tahun lalu. Nah, tapi kenapa orang-orang banyak berpikir bahwa UU tersebut ini yang menyebabkan banjir ini terjadi gitu. Nah, bahkan pemerintah sendiri tuh juga mengatakan bahwa hal itu tuh banjir besar ini tuh bukan terjadi karena adanya UU Cipta Kerja dan UU Minerba atau undang-undang yang baru lainnya, tetapi hanya karena kondisi Kalimantan yang katanya tanahnya sudah sulit untuk menyerap air kayak gitu. Nah, kalau misalkan menurut Mbak di sini tuh pendapat dari orang-orang yang mengatakan bahwa nggak ada nih hubungannya antara kerja sama bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Kalau menurut Mbak Mas di sini sebenarnya ada nggak sih kaitannya? Kenapa menurut Mbak Mas salah nggak sih orang-orang berpendapat bahwa itu kan baru, jadi nggak mungkin hal itu tuh bakalan nyebabin banjir yang sekarang terjadi kayak gitu. Mungkin ini bisa dijawab dulu sama Theo kali ya buat sharing. Makasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya UU Cipta Kerja dan juga Minerba, jujur saya masih belum terlalu memahami sampai seakar-akarnya itu ya. Kira-kira apakah ada korelasi? Nah, menurut saya ya intinya adalah ketegasan dari pemerintah itu. Maksudnya pemerintah akan mengeluarkan banyak UU. Contohnya ya memang benar ya, UU itu kan baru disahkan akhir-akhir ini ya. Maksudnya bukan dari tahun-tahun yang sebelumnya, tapi kita bisa lihat bahwa ya bencana alam ya tetap terjadi. Salah satunya adalah banjir. Banjir itu nggak akan pernah bisa dihilangkan itu loh. Menurut saya banjir itu ibarat menjadi penyakit gitu, penyakit yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut saya UU ini tidak secara langsung seperti apa ya menyebabkan banjir ya, tapi juga merupakan eksekusi dari UU ini. Kira-kira apakah pemerintah ini tegas, apakah pemerintah ini memang bisa menjalankan UU ini sesuai dengan aturan ya? Karena terkadang banyak juga menurut saya kebijakan yang di pusat bagus, tapi ketika sampai di yang di bawah ya itu tidak dijalankan dengan baik, ada korupsi, terus juga ada miskomunikasi dan juga banyak mungkin ya program-program yang tidak dijalankan dengan baik gitu, kayak dijalankan ya seadanya. Yang penting saya dapat program, dapat uang, udah jalan gitu. Nah, menurut saya ya apa ya antara UU Minerba dan UU Cipta Kerja ini mungkin
ya bisa menjadi salah satu faktor. Tapi menurut saya itu bukan menjadi faktor utama, karena sampai sekarang yang menurut saya pemerintah ini masih kurang tegas dan sinerginya sampai ke jajaran yang ada di bawah ini menurut saya kayak kurang harmonis, kurang kompak ibaratnya. Jadi di pemerintah bagus, waktu sampai di jajaran yang bawah itu ya udah nggak sesuai dengan master plan yang ada di pemerintah pusat gitu. Dan kalau menurut saya sendiri mungkin UU Cipta Kerja dan UU Minerba ini kalau yang saya dengar ya itu mungkin berkaitan dengan investor, maksudnya memudahkan investor masuk ke Indonesia. Jadi menurut saya mungkin pemerintah harus lebih selektif lagi dan ya itu tadi ya menurut saya harus memperhatikan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Jadi jangan hanya mengundang investor, mengundang pengusaha atau mempermudah pengusaha untuk membuka usaha, tapi juga diperhatikan apakah ini nanti akan berdampak buruk ke kesehatan, ke lingkungan. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Oke, makasih banget Theo. Jadi menurut Theo ini pasti sebenarnya ada faktor dari UU Minerba dan UU Cipta Kerja, tetapi ini bukan faktor utama gitu. Karena kan kita semua tahu bahwa UU ini tuh baru terbuat gitu, baru ditegaskan atau baru disahkan oleh pemerintah gitu. Nah, tapi kalau misalkan menurut Miko atau Mbak Dian sendiri ini tuh gimana sih? Kayak sebenarnya faktornya tuh besar gak sih UU ini dibuat sama terjadinya banjir dan bencana-bencana yang ada di 2021 ini? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya aku setuju banget sama pendapatnya Theo sama Miko yang tadi di awal, bahwa Miko mengatakan bahwa ini sebenarnya hutannya kalau misalnya masih berfungsi dengan baik, fungsinya hutan seperti apa itu masih berjalan, itu tidak akan ada banjir ini. Karena secara ekologis hutan ini kan sebagai penyerapan air dan juga sungai sebagai penampungan kelebihan air gitu kan ya. Nah, si Theo tadi mengatakan bahwa pemerintah di sini sebenarnya harusnya fokusnya tidak hanya ekonomi saja. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah seharusnya tidak hanya memprioritaskan dari segi ekonomi. Itu yang pertama. Karena apa? Karena di sini kita tahu bahwa UU Minerba itu kan baru diterbitkan. UU Minerba baru diterbitkan tahun 2020. Disahkannya juga 2020 dengan berbagai demonstrasi yang ada, tapi tetap aja itu disahkan begitu. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya itu kebetulan yang sangat seperti direncanakan gitu kan. Gimana kok bisa begitu? Kenapa? Karena di UU Minerba ini yang dipermasalahkan oleh masyarakat adalah bagaimana pengusaha atau investor asing tuh dipermudah untuk melakukan invasi ke Indonesia gitu. Nah, dalam hal ini adalah yang pertama kali disalahkan adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga itu tidak hanya mementingkan dari sektor ekonomi saja saat membuka tambang minyak dan juga perkebunan sawit begitu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa banyak tambang yang tadi itu tidak direklamasi. Jadi tetap aja itu berupa lubang besar yang berupa tanah kapur begitu ya, dibiarkan saja hujan terus jadi danau gitu kan ya. Itu seharusnya kan direklamasi ya. Sebenarnya harusnya direklamasi agar dia tanahnya itu bisa berfungsi kembali. Nah, tadi sempat disinggung sama moderator bahwa di Kalimantan itu tanahnya nggak bisa menyerap air begitu kan. Nah, sebenarnya hal itu terjadi karena apa ya? Karena bekas tambang ini nggak direklamasi begitu, dan pemerintah membiarkan hal itu. Padahal sebenarnya perusahaan yang tidak mereklamasi bekas tambang itu bisa didenda dan juga bisa dikenai sanksi begitu. Nah, tetapi karena ya mungkin kita tahu ya, kebijakan di atas itu kalau sudah menurun ke kabupaten, ke provinsi itu bisa-bisa dipermainkan secara politik begitu, dipolitisasi gitu kan istilahnya. Jadi yang sanksinya seharusnya lebih besar itu cuma dikasih uang sogokan ke bupati, ke gubernurnya, udah biarin nggak apa-apa, biarinlah biar dipakai, katanya sih bisa jadi danau gitu kan. Tapi itu ya tidak manusiawi begitu. Ketika kita tahu bencana seperti sekarang ini ada karena tanahnya nggak bisa menerima air dengan baik. Karena apa? Karena tanahnya ya itu udah mineralnya udah diserap
dari tambang tadi, bekasnya nggak direklamasi lagi, akhirnya tanahnya ini nggak berfungsi seperti apa yang seharusnya gitu. Nah, di sini ketika pemerintah dan masyarakat perannya itu seperti apa dalam kondisi banjir ini? Yang pertama, pemerintah harusnya regulasinya jelas. Regulasinya itu harus tetap berasaskan lingkungan begitu, tidak hanya dalam segi ekonomi saja. Yang kedua, masyarakatnya ini di sini seperti apa? Masyarakat di sini sebagai apa ya, masyarakat sipil yang tahunya mereka ya ini tambang, biasanya orang yang dekat tambang dapat uang dari pembukaan lahan, jadi ya udah nggak apa-apa, terus nanti kalau banjir ya disalahin gitu, masyarakat nggak bisa apa-apa karena pembuat regulasinya dari atas gitu. Jadi secara kalau misalnya banjir membuang sampah sembarangan, oke, banjir biasanya membuat karena pembuangan sampah sembarangan, tapi ingat di sini yang dampak itu 10 kabupaten kota. Bayangin 10 kabupaten kota terendam banjir secara bersamaan gitu kan ya di Kalimantan Selatan. Kalau misalnya nih dalam satu kabupaten saja, di sini karena drainasenya misalnya terganggu karena sampah. Oh mungkin oke, satu kabupaten. Biasanya satu kabupaten itu kan ada banyak kecamatan ya. Bayangin ada 10 kabupaten kota yang terendam banjir terdiri dari ratusan kecamatan, ratusan ribu orang diungsikan gitu. Jadi menurut saya di sini kalau secara eksplisit sampah yang disalahkan itu sedikit dipertanyakan gitu. Kalau misalnya banjirnya hanya di satu kabupaten, oke. Nah, mungkin drainase airnya itu emang bermasalah, tapi di sini 10 kabupaten gitu. Jadi perlu dipertanyakan lagi pemerintah bagaimana dalam menghadapi investor dan juga pekerja tambang begitu ya, perusahaan tambang bagaimana dalam reklamasi tanah-tanah Kalimantan agar bisa berfungsi seperti sedia kala begitu. Jadi di sini intinya regulasinya pemerintah itu dan UU Minerbanya itu secara tidak langsung sebenarnya itu hanya dikambing hitamkan saja. Oh, kemarin UU Minerbanya diterbitkan terus sekarang tahun 2021 ada banjir. Sebenarnya tidak sesingkat itu karena pertambangan di Kalimantan itu secara masif udah ada dari tahun 2000 sampai 2005. Itu pun secara masif 55% itu dalam 5 tahun tanah Kalimantan itu yang hutan alam atau hutan primer tadi Miko mengatakan itu beralih fungsi sebagai hutan sekunder atau hutan tanaman, dan juga di sini sekarang banyak perkebunan sawit. Jadi secara langsung itu tidak ada hubungan sebenarnya UU Minerba sama kejadian banjir ini. Begitu. Makasih banyak Mbak Dian buat pendapatnya. Berarti di sini kan kita semua tahu nih sebenarnya tuh kita nggak bisa menyalahkan UU Minerba dan UU Cipta Kerja karena kita juga nggak tahu nih ternyata di belakang itu tuh pertambangan di Kalimantan Selatan sudah masif banget, sudah benar-benar baik banget, dan mungkin masyarakat di sini tuh nggak tahu sih yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Nah bahkan mungkin si UU Minerba dan UU Cipta Kerja ini bisa berdampak pada bencana-bencana yang selanjutnya akan terjadi. Mungkin itu bisa akan menyebabkan mungkin gitu kan. Kayak kita udah ada nih sekarang pertambangan udah masif banget di Kalimantan Selatan. Nah, ini bisa jadi kayak sudah terjadi tetapi semua masyarakat nggak tahu, kayak terjadinya secara diam-diam dan kita nggak tahu nih siapa yang mengetahui, apakah pemerintah pusat mendapatkan sogokan atau mendapatkan asupan dari para pembuka tambang itu atau para investor dari luar negeri atau dari mana, kita semua nggak tahu nih. Nah, berarti kan di sini ada suatu rahasia atau suatu hal yang tidak terjadi terbuka kepada masyarakat gitu kan. Dari pemerintah daerah sendiri tidak terbuka kepada masyarakatnya dan juga tidak berkomunikasi nih ke pemerintah pusatnya. Atau mungkin pemerintah daerah berkomunikasi dengan pemerintah pusat tapi tidak disebarluaskan ke masyarakat umum. Nah, pasti hal ini tuh kalau misalkan terus terjadi bakalan terus-menerus terjadi suatu bencana atau ngebikin Indonesia ini tuh jadi wilayah yang sangat-sangat amat rawan bencana kan. Nah, tapi itu gimana sih? Mungkin aku mau tahu nih pendapat dari Miko. Kita kan sebagai masyarakat biasa nih, gimana caranya kita tuh bisa nih men-stop atau menghentikan hal ini? Karena menurut aku sendiri ini adalah hal yang sangat sulit ya. Karena kan kita di sini sebagai masyarakat biasa nggak bisa nih kita langsung berbicara ke pemerintah pusat atau kita langsung berbicara ke pemerintah daerah. Pasti kita harus melalui wewenang-wewenang atau melalui birokrasi tertentu kan. Nah, gimana nih pendapat Miko
kita sebagai masyarakat biar kita tuh bisa membantu mengatasi hal-hal tersebut. Biar di kemudian hari bencana-bencana besar ini tidak merusak kondisi Indonesia. Baik, terima kasih. Menurut saya kalau si masyarakat ini juga berperan gitu loh. Maksudnya karena mereka itu tinggal di sekitar, mereka memanfaatkan hutan, mereka membuka lahan, kemudian mengambil fungsi dari hutan juga gitu. Jadi dari si masyarakat ini mau memberikan suatu statement bahwa mereka itu penting, bahwa si hutan ini lagi bencana, lagi ancaman gitu istilahnya, lagi diancam fungsinya, mereka itu juga bisa menyampaikan. Mereka itu kan juga mempunyai hak bahwa alam ini kan bukan hanya dari si pemerintah aja, tapi juga dari pihak masyarakat, dari pihak pemerintah itu ada suatu ikatan keterkaitan yang berimbas satu sama lain. Kemudian kalau masyarakat ini juga memberikan statement bahwa UU Minerba, UU Cipta Kerja itu kemarin itu salah gitu ya, nggak bisa karena keseimbangan ekosistem kan yang menyebabkan bencana itu kan nggak ujuk-ujuk gitu. Maksudnya itu nggak tiba-tiba itu datang bencana itu kan enggak. Si banjir ini terutama kan dari proses yang awal. Bukaan lahan, kemudian pertambangan tadi, kemudian perkebunan, kan ini kan akan menghasilkan suatu hal-hal yang akan mengalihkan si fungsi hutan itu. Jadi dari illegal logging juga, nah ini kan akan menghasilkan fungsi hutan. Jadi kelama-lamaan itu kan juga bisa terjadi bencana yang lebih besar. Kalau muncul statement bahwa itu juga nggak bisa, kalau muncul statement bahwa UU Minerba ini semakin memperparah itu juga nggak bisa. Jadi antara 50-50. Jadi misal kalau di masa depan karena UU Minerba ini karena kan lebih masif ya, mereka lebih apa ya tadi sudah dikatakan Theo bahwa masuknya investor itu lebih mudah. Jadi kan pembukaan si lahan hutan ini kan lebih mudah juga. Nah, kalau misalnya si UU Minerba ini disalahkan, itu mungkin bisa di masa depan. Mungkin kejadian yang terjadi itu kan semakin besar. Karena ya tidak diiringi tadi, seperti yang dikatakan Mbak Dian, adanya reklamasi itu tidak dilakukan. Nah, apakah Nah, itu jadi perlunya kesadaran dari pemerintah juga, masyarakat juga, si masyarakat ini juga harus memiliki komitmen, memiliki kesadaran bahwa oh inilah fungsi hutan harus diginikan, harus dilestarikan, kita harus mempunyai tanggung jawab bersama. Ya nggak bisa kalau mereka itu misalnya ada statement, oh nggak bisa ini harus pemerintah karena kan masyarakat hanya membuka kecil, ya nggak bisa. Kalau masyarakatnya itu membuka lahan dalam hal yang kecil, lingkup kecil, tapi kalau orang banyak, secara terus-menerus akan suatu dampak yang lebih besar juga. Terus diiringi oleh UU Minerba tadi yang semakin memudahkan para investor membuka lahan, ini juga sebenarnya saling apa ya tumpang tindih gitu loh antara si regulator, antara si pemerintah, antara apa ya dengan fungsinya hutan tadi yang semakin beriring waktu itu semakin. Terima kasih. Oke, makasih banyak Miko buat pendapatnya. Berarti kan di sini pendapat kita mungkin kita di sini sedikit memiliki satu pemikiran, bahkan kita di sini semua kayak pasti berpendapat sama nih berkaitan sama masalah tersebut, bencana-bencana tersebut. Nah, mungkin aku di sini mau sedikit tambahan ya. Aku mendapat informasi bahwa sebenarnya sebelum diubah nih UU Kehutanan ini tuh mengatakan bahwa luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Nah, tapi di UU Cipta Kerja ini diganti menjadi pemerintah pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan atau pulau. Nah, mungkin di sini kita bisa mendapatkan satu poin bahwa sebenarnya di sini kewajiban menyisakan atau kewajiban minimal 30% dari luas daerah ini tuh udah dihapuskan di Omnibus Law ini. Nah, tapi itu gimana nih? Berarti gimana dampak si Omnibus Law ini ke kondisi Indonesia selanjutnya? Kalau misalkan ini masih terus dipertahankan atau bahkan kayak semua investor dari luar tuh melihat undang-undang ini dan mereka tuh kayak merasa kayaknya kita bisa nih membuka lahan pertambangan nih di Indonesia. Kita bisa nih membuka lahan pertambangan di daerah Kalimantan Selatan Indonesia. Kalau misalkan ini terus-menerus terjadi, apakah pemerintah yakin kondisi Indonesia akan tetap baik-baik saja? Apakah pemerintah yakin kondisi Indonesia tuh nggak semakin buruk gitu?
Lalu gimana sih, mungkin aku di sini mau bertanya kepada Mas Nibros nih, mungkin gimana pendapat Mas Nibros berkaitan sama hal tersebut? Gimana sih cara kita nih membantu biar kondisi Indonesia tuh nggak semakin buruk, karena kita sendiri adalah masyarakat biasa yang sulit untuk mencapai atau berkomunikasi dengan pemerintah pusat, kayak gitu. Mungkin Mas Nibros boleh mengutarakan opininya. Terima kasih. Ya, makasih Leona sudah memberikan waktunya untuk mengutarakan opini. Terima kasih juga buat Miko, Dian, dan Theo. Sebenarnya semua saling berkaitan ya jawabannya, yaitu mempersalahkan bagaimana komunikasi antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Itu memang sudah jadi kendala dari Indonesia dari tahun ke tahun. Seperti masalah kecil pemilu pun itu juga ada masalah dari pusat ke daerah. Pasti setiap daerah beda pelaksanaannya, kayak harus cuci tangan, ada yang langsung coblos aja coblos kayak gitu. Untuk masalah kehutanan ini, apa sih langkah kita? Ya langkah kita cuma bisa preventif di awal. Bagaimana dulu kita demo mati-matian untuk jangan merubah Omnibus Law dan lain-lain, dan ternyata akhirnya saat kita lengah, saat kita dihajar habis-habisan oleh polisi untuk diputar balik ke rumah masing-masing, pemerintah dengan mudahnya langsung ketok palu untuk mengesahkan UU seperti itulah. Jadi kita hanya bisa preventif dan mencegah dengan gerakan-gerakan yang melewati sosial media. Karena kalau kita langsung demo, kita pun akan dihadang dengan alasan protokol kesehatan kalau sekarang ya. Kalau dulu kan kita cuma demo di depan ruang DPRD, lalu diputar balik juga disuruh pulang karena memang udah ada kesepakatan di awal. Jadi kita kayak demo nggak ada artinya kayak gitu. Terus juga bagaimana sih langkah-langkah influencer kita yang dipukul sama pemerintah? Seperti dulu ada kebakaran hutan, para influencer sudah hadir ke sana untuk menanam pohon kembali, namun dengan mudahnya pemerintah tiba-tiba mengesahkan UU yang memutarbalikkan hal itu. Kayak bisa mengajak investor untuk masuk secara mudah. Jadi kayak kita tinggal sogo aja masuk, lalu pertambangan hadir lagi. Dan juga setelah kita melakukan pertambangan, ini yang kurang nggak pernah ada liputan kayak gitu loh. Misalkan setelah ada pertambangan besar lalu kita reklamasi itu lagi, nggak ada. Jadi kayak ya udah ditambang, ditinggal, ya sudah, habis manis sepah dibuang kayak gitu kan. Terus kalau dari kita sebagai mahasiswa ya langkah-langkah yang bisa kita hadirkan ya 10 tahun atau 15 tahun lagi, bagaimana kita yang membuat kebijakan hal itu. Apakah kita yang bakal masuk ke sana pun juga tidak tahu ya. Karena kita kan sekarang mahasiswa masih berpikir idealis, masih berpikir kebaikan bersama, belum kebaikan individu ataupun kelompok kayak gitu. Sudah itu aja dari aku, Mbak Leona. Terima kasih. Terima kasih Mas Nibros. Nah, berarti di sini Mas Nibros nih mengatakan bahwa kita mungkin nggak bisa melakukan demo karena pasti kita selalu akan disuruh pulang malah sama polisi-polisi yang menjaga di demo tersebut. Nah, tapi kalau misalkan gini, misalkan nanti 10 atau 15 tahun ke depan kita menjadi pemegang kebijakan nih di pemerintah pusat misalkan. Sebenarnya Mbak Mas di sini mau ngelakuin apa sih? Apa hal baru yang mau Mbak Mas lakuin di sini biar kita nih bisa membantu kondisi Indonesia, biar kita tuh bisa menghilangkan undang-undang yang menurut kita nih nggak baik buat kondisi Indonesia. Nah, tadi Mbak Mas Nibros juga sudah mengatakan bahwa sebenarnya kita saat ini masih berpikir idealis, tapi kita nggak tahu nih 10-15 tahun ke depan kita bakalan tetap kayak gini apa enggak. Kita bakalan tetap memikirkan masyarakat atau enggak, apakah kita akan memikirkan kepentingan kita sendiri, apakah kita akan mementingkan kepentingan kelompok karena kita sudah mendapatkan suatu kepuasan atau sudah mendapatkan suatu kesenangan kayak gitu. Mungkin inti pertanyaan aku adalah gimana nih kalau misalkan 10-15 tahun ke depan Mbak Dian atau Theo atau Miko ini bisa menjadi pemegang kebijakan, apa yang pengen kalian lakuin biar bisa mengubah kondisi atau membantu memperbaiki sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari Miko. Baik, terima kasih. Tadi berkaitan tentang bagaimana 10-15 tahun ke depan, ya, peran kita itu seperti apa gitu loh. Si masyarakat itu juga bagaimana. Nah, sebenarnya kalau tadi kata Mas Nibros, tadi kalau demo itu kan satu menyampaikan aspirasi ke pemerintah ya. Itu kan salah satu bentuk upaya untuk menyelamatkan si hutan ini bagaimana kondisinya sekarang. Nah, kalau semisal itu tertolak, si masyarakat itu juga nggak bisa, kalau berdiam diri itu juga nggak bisa.
dimulai dari kesadaran awal, komitmen awal bahwa si hutan ini sudah demikian kondisinya, maka yang tersisa ini diperbaiki. Yang tersisa ini bagaimana caranya itu harus tetap fungsinya itu tetap gitu loh, nggak termakan zaman itu semakin gitu. Si masyarakat itu juga memiliki peran penting. Kemudian kalau sebagai pemangku kebijakan, pastinya kalau tadi si hutan ini kan sudah terlanjur rusak. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Dian, seperti adanya reklamasi, jadi kita tuh pertama itu harus memperbaiki struktur tanahnya dulu. Jadi si struktur tanahnya diperbaiki bagaimana agar si hutan nanti yang kembali normal. Di sini diperlukan, nggak bisa kalau pemerintah, nggak bisa kalau masyarakat aja itu harus nanam itu nggak bisa. Jadi harus ada regulasi yang tepat. Jadi ada yang UU yang mengatur gitu loh, bahwa mereka itu memiliki hak dan kewajiban bahwa si hutan ini harus dikembalikan fungsinya. Nah, bagaimana pemerintah harus berpegang teguh kepada kebijakan yang dilaksanakan. Ini mungkin bisa melalui Kementerian Kehutanan yang mungkin bisa terfokus gitu ya, terfokus kepada permasalahan hutan yang seiring perkembangan zaman gitu loh, semakin memprihatinkan keadaannya. Karena apa? Karena ini juga memiliki peran penting, nggak bisa. Hutan ini kan sebenarnya kan fungsi Halo, suaranya emang hilang ya? Iya, halo Miko. Oh, sepertinya Miko lagi ada kendala ya Mbak Mas. Mungkin pendapatnya bisa langsung dilanjut aja. Mungkin aku mau tahu nih pendapat dari Mbak Dian. Tadi kan Mbak Dian ini mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah tuh nggak seharusnya mementingkan ekonomi di Indonesia gitu. Kita juga harus mementingkan kondisi yang lainnya. Nah, tapi kalau misalkan nih 10-15 tahun ke depan Mbak Dian menjadi seorang pemegang kebijakan misalkan Mbak. Nah, apa yang mau Mbak Dian lakukan nih biar Mbak Dian pada saat 10-15 tahun ke depan nih tidak memiliki pemikiran tentang kita harus punya ekonomi yang baik nih tanpa kita memikirkan hal-hal yang lain gitu Mbak. Untuk Mbak Dian dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama yang pengen aku sampaikan, aku tadi cukup mengapresiasi Leona tentang bagaimana kritiknya terhadap Undang-Undang Minerba gitu kan. Yang pertama dari perbedaan Undang-Undang UU Minerba dan juga Cipta Kerja yang awal sama yang akhir itu kuantitas dari hutan sisa alami yang harus disisakan dari bekas tambang dan juga pengalih fungsian lahan itu sebesar 30% itu hilang. Nah, sebenarnya ini efeknya kalau kita tilik lebih lanjut ini akan memperparah keadaan. Bagaimana jumlah minimum itu tidak secara eksplisit begitu ditulis berapa persen harus disisakan. Di sini terjadi ambiguitas bagaimana pemerintah daerah itu akan membuka lahan itu sebesar apa. Pokoknya asal untung dan masih ada mineralnya ya udah oke dibuat aja gitu kan. Itu yang sebenarnya nggak eco-friendly gitu kan. Jadi yang diutamakan hanya sektor ekonomi bukan sektor lingkungan gitu. Nah, ketika saya nanti misalnya 10-15 tahun ke depan untuk sebagai masyarakatnya sendiri yang pertama bagaimana kita itu ya sebenarnya harus menghidupkan kegiatan yang yang mendukung lingkungan gitu loh. Kita sendiri sekarang ini kayak misalnya banjir ya. Kita nggak haruslah melangkah ke Kalimantan Selatan gitu. Padahal di lingkungan sekitar kita juga masih banyak yang banjir gitu. Kenapa sih gitu? Masih banyak alasan-alasan yang harus dari kecil itu yang hal-hal kecil yang harus kita perbaiki. Nah, untuk sebagai masyarakat ya bagaimana kita menjaga lingkungan kita tetap lestari, tetap bersih, tetap bagaimana tidak memperparah keadaan yang sudah ada sekarang. Saya sebagai pemegang kebijakan sebenarnya kalau 10-15 tahun kita memikirkan apa yang akan terjadi, kita tahu dari 2005 sampai 2019 itu berapa tahun ya? 14 tahun. Itu lahan hutan primer yang ada di Kalimantan itu berkurang sekitar 62%. Bayangin hal itu terjadi 20 tahun begitu. Nah, ketika menjadi pemangku kebijakan itu yang pertama adalah sebenarnya menanamkan bagaimana setiap elemen dari pemerintah itu bisa
berpikir satu tujuan, satu visi, satu misi, begitu kan. Bagaimana ketika satu undang-undang, misalnya UU Cipta Kerja kemarin, itu sebenarnya yang berperan di situ kan banyak, dan semua itu mendukung gitu loh, dari segi pemerintahnya sendiri itu mendukung. Nah, ketika kita dalam pemerintahan, benar kata Mas Nibro, sekarang kita masih idealis gitu dari jadi mahasiswa. Bagaimana kita ketika nanti masuk ke dunia politis, ada kepentingan individu, ada kepentingan kelompok, dan itu yang sebenarnya harus kita jaga. Sebenarnya itu yang harus kita jaga. Keidealisan kita tuh harus tetap gitu loh, tetap dikawal sampai nanti jadi pemangku kebijakan. Sebenarnya yang baik tuh itu. Jadi pemikiran kita hari ini yang sangat mendukung tentang kualitas lingkungan itu harus dipertahankan sampai kita 10-15 nanti ketika menjabat menjadi di pemerintahan begitu. Ketika kita mempunyai keinginan seperti itu dan kita bawa sampai akhir, itu akan membawa dampak dalam kegiatan kita. Misalnya sekarang kita lagi lagi memperhatikan bagaimana aspek lingkungan itu menjadi yang utama gitu. Tapi ketika kita 10 atau 15 tahun nanti kita dapat jabatan di pemerintah dan dapat mempengaruhi membuat kebijakan ini, dan ketika hal seperti idealisme kita tuh hilang karena keegoisan individu dan juga kelompok kita, itu yang susah gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan ya mempertahankan apa yang menjadi diri kita hari ini gitu. Ketika kita sekarang memprioritaskan lingkungan, ya hal itu kita bawa nanti sampai 10-15 tahun kita menjadi amin ketika menjabat sebagai pemangku kebijakan. Sebenarnya hal itu yang menjadi dasar bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan negara ini. Gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Dian atas pendapatnya. Mungkin kita bisa langsung lanjut nih ke Theo. Pendapat Theo itu gimana kalau misalkan Theo nanti bisa menjadi pemegang kebijakan? Untuk Theo dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang akan saya lakukan kalau misalnya nanti ya ternyata 10-15 tahun saya jadi pemangku kebijakan ya, yang punya wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan, yang pasti ya saya akan tetap berfokus pada tujuan, yaitu nggak hanya fokus terhadap ekonomi, tapi juga memikirkan banyak aspek ya, apalagi kita di sini sebagai seorang nantinya akan menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat, tahu bahwa yang namanya kesehatan itu komprehensif ya. Kesehatan itu juga nggak hanya bebas dari penyakit, tapi juga sehat secara mental, kemudian secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, ketika nanti saya akan buat sebuah kebijakan, ya saya akan nggak hanya fokus terhadap satu aspek, tapi juga akan dilihat apakah aspek-aspek yang lain akan dipengaruhi atau tidak. Apa nanti kalau misalnya saya membuat kebijakan ini ternyata aspek lingkungannya dikorbankan dan segala macam ya. Jadi nanti saya akan berfokus pada kebijakan itu bisa seimbang ibaratnya. Jadi nggak hanya berat terhadap satu aspek, tapi juga bisa berguna atau bermanfaat dan memperhatikan aspek-aspek yang lain. Dan ya seperti yang disampaikan Mas Nibros ya, bahwa sekarang saya idealis, kurang tahu nanti kalau 15 tahun ya. Apalagi kalau misalnya saya jadi memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, yang pasti kan ibaratnya akan ada banyak pihak-pihak yang melihat ke saya, menyorot saya, pihak-pihak yang mungkin nggak senang sama saya, dan juga pihak-pihak yang meminta imbalan. Oh, saya kan udah bantu kamu ke posisi itu misalnya. Jadi ya pasti ke depan itu akan ada banyak hal yang menjadi rintangan lah. Sekarang saya bisa ngomong seperti ini, tapi kurang tahu 15 tahun lagi. Dan ya saya setuju bahwa kita harus tetap fokus sama apa yang kita pikirkan sekarang. Kalau misalnya saya sekarang fokus untuk memikirkan banyak aspek, ya kelak nanti saya juga akan memikirkan banyak aspek, dan juga mengutamakan masyarakat juga seperti itu. Dan menurut saya kita jadi manusia harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular gitu. Karena nanti ke depan akan banyak intrik-intrik dan akan banyak permainan politik lah intinya. Dan saya pun juga ingin lebih dekat ke masyarakat ya, mungkin lewat media sosial, dan saya pun juga ya mendukung kalau misalnya nanti ada masyarakat yang memang punya inisiatif, punya ide-ide dan inovasi maupun prestasi yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Karena menurut saya sekarang contohnya ya
sebenarnya kita ini punya banyak fasilitas seperti di Grab atau Gojek itu kan juga banyak ya layanan di mana kita tuh bisa memilih untuk nggak menggunakan sendok plastik atau nggak menggunakan kresek ya misalnya. Nah itu kan salah satu itikat baik ya, salah satu inisiatif dan juga inovasi yang harusnya oleh pemerintah itu didukung. Tapi menurut saya terkadang pemerintah ini ya cuman sekadar tahu gitu loh, sekadar oh ya itu bagus, tapi nggak ditindaklanjuti. Nah karena menurut saya negara sebesar Indonesia ya kita juga harus mengumpulkan dan berkolaborasi juga gitu loh dengan masyarakat. Jadi jangan hanya tutup mata, tutup telinga sama inovasi, tapi juga harus menggandeng gitu loh, memberdayakan masyarakat dan juga mengadopsi inovasi-inovasi itu tadi. Jadi ya seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, makasih banyak Theo buat pendapatnya. Mungkin sekarang kita mau dengar nih pendapat dari Mbak Nisa, perwakilan dari Departemen Kastrat. Mungkin buat Mbak Nisa, kalau misalkan Mbak Nisa 10-15 tahun ke depan akan menjadi pemegang sebuah kebijakan, itu apa yang ingin Mbak Nisa lakukan biar bisa membantu kondisi Indonesia saat ini gitu, Mbak. Untuk Mbak Nisa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jika ditanya 10-15 tahun ke depan sebagai pemegang kebijakan apa yang akan saya lakukan, ya benar, saya setuju dengan pendapat Theo dan Mbak Dian tadi. Emang pertama itu kita harus ingat-ingat dulu komitmen kita itu apa. Memang benar juga kalau sebagai mahasiswa sekarang itu kita emang pemikirannya masih idealis saja dan tidak tahu bagaimana ke depannya. Tapi sekali lagi juga harus diingat, kita sebagai mahasiswa juga belajar untuk berkomitmen. Dan kita di masa depan juga masih punya ingatan untuk mengingat apa yang udah terjadi di masa lalu. Kita juga harus dapat melihat perjuangan kita di masa lalu bagaimana, kenapa kita bisa sampai di titik ini, sang pemegang kebijakan. Tentunya kita harus memahami semua itu, setidaknya demi untuk diri sendiri, demi untuk tidak mengkhianati komitmen diri sendiri. Nah, selain itu, tentunya dalam membuat kebijakan yang baik, itu tidaklah mudah ya. Apalagi di lingkungan sekitar tentunya masih banyak, dan tentunya itu banyak banget orang yang nggak bisa berpikiran secara luas, tapi cuman mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Dan kalau kita pun mementingkan banyak orang, kita pasti dimusuhi itu benar. Dan emang pertama itu jadinya, jadi kita harus menyiapkan mental dulu, mental untuk bagaimana nanti kita akan dijauhin, dijelek-jelekan oleh orang. Kita harus memahami itu dulu. Jadi pertama itu internal dulu. Kita harus memahami internal, memahami diri sendiri, bagaimana nanti negatif-negatif yang akan datang. Setelah itu, baru nanti selanjutnya kita perlahan melihat kompetensi-kompetensi yang di sekeliling kita. Adapun misalnya nih, ada suatu kerugian yang akan datang. Kita harus berusaha bagaimana caranya, sekali lagi melihat situasi, mengingat komitmen, bagaimana cara mengubah kerugian tersebut menjadi kesempatan bagi kita. Meskipun itu kita terlihat tidak seperti itu, tapi setidaknya kita harus memberikan hasil yang baik untuk merubah kerugian tersebut menjadi kesempatan. Balik lagi ke tadi, membuat kebijakan dengan memanfaatkan orang-orang sekitar yang mempunyai kompetensi. Mempunyai kompetensi di sini itu mungkin saya sebagai pembuat kebijakan akan membuat pertama itu membuat dulu bawahan-bawahan yang mana dia itu mempunyai pemikiran yang sama dengan saya, mempunyai tujuan yang sama, dan bawahan-bawahan tersebut tidak terikat dengan sekeliling saya yang telah saya amati tadi, yang saya anggap itu tidak sejalan dengan saya. Jadi
saya ingin sesuatu yang sejalan dengan saya, lalu yang sejalan dengan saya tadi tentunya itu untuk yang lainnya juga, untuk luas, untuk sektor-sektor yang lainnya, apa ya, misalnya aja yang kayak tadi yang Theo sebutkan, kesehatan itu juga menyangkut ke ekonomi, terusan ke produktivitas, tenaga kerja, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Pertama, jadi pertama itu jadi dengan orang-orang sekitar saya tadi, pertama kebijakannya membuat suatu tempat independen untuk setiap sektor, namun saling berkaitan. Independen tersebut dapat juga mengawasi untuk sekitar-sekitarnya. Karena seperti yang kita tahu sekarang, beberapa lembaga independen sekarang sudah tidak independen, jadi mungkin balik lagi ke pembicaraan saya yang awal tadi, kita harus melihat masa lalu untuk memperbaiki masa depan, bagaimanapun juga apa yang terjadi di masa depan itu karena masa lalu. Ya, seperti itulah intinya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Risa atas pendapatnya. Nah, mungkin ini udah menunjukkan pukul 8. Mungkin di sini aku pengen sedikit nyimpulin aja berkaitan sama topik hari ini. Kita sebenarnya sudah membahas mulai dari kondisi bencana disebabkan oleh apa, lalu gimana sinergisitas pemerintah, lalu apa yang dapat kita lakukan apabila kita bisa memegang kebijakan untuk membantu kondisi Indonesia saat ini atau kondisi Indonesia ke depannya. Nah, di sini berarti kita memiliki kesimpulan bahwa sebenarnya terjadinya bencana, salah satunya adalah bencana banjir di Kalimantan Selatan, itu terjadi karena faktor kebijakan, faktor masyarakat gitu. Jadi mungkin di sini kita tuh bisa menyadarkan diri kita sendiri untuk membantu kondisi Indonesia saat ini. Kita harus menyadarkan nih diri kita, baru kita bisa membantu menyadarkan masyarakat di luar yang lain. Nah, karena kita sulit untuk langsung berkomunikasi dengan pemerintah pusat, mungkin di sini kita bisa mempersiapkan diri kita apabila kita 10 atau 15 tahun ke depan kita bisa memegang suatu kebijakan, kita harus menyiapkan mental kita. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan, mungkin saat ini kita idealis, tetapi rasa atau pemikiran-pemikiran itu harus kita tetap pertahankan, harus kita komitmen biar kita tuh bisa tetap menjaga nih apa yang kita ucapkan sekarang, apa yang kita ucapkan di room Zoom ini. Mungkin tadi Mbak Mas juga mengatakan bahwa kita harus yakin kalau misalkan kita tuh nggak mau mementingkan kayak ekonomi aja, kita harus bisa mementingkan hal-hal yang lainnya. Nah, di sini hal yang harus kita kuatkan adalah mental kita. Apabila mental kita udah yakin, komitmen kita udah siap, kalau misalkan kita nanti jadi pemegang kebijakan, kita nggak boleh nih haus yang akan uang gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan kita dapat uang terus kita mau lakuin apa aja, kita harus sesuai sama hati nurani kita nih. Kita harus sesuai sama hati nurani kita harus kuat sama mental kita biar kondisi alam ini, kondisi Indonesia ini tuh nggak semakin buruk. Karena di sini, menurut saya dan menurut teman-teman di sini, pasti kondisi Indonesia ini dipengaruhi sama gimana cara manusia-manusianya ini memperlakukan alam gitu. Jadi kita mungkin tidak bisa mengendalikan kondisi hujan, kita nggak bisa mengendalikan tanah longsor gitu. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga kondisi alamnya. Kita harus bisa menjaga kondisi tanahnya, kita bisa menjaga kondisi hutannya. Nah, dari kita menjaga itu, kita bisa menjaga kondisi Indonesia kayak gitu. Nah, mungkin kesimpulan dari diskusi hari ini itu aja. Mungkin terakhir saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada Mbak Dian, Theo, dan juga Miko sudah berkenan buat diskusi. Mungkin di next diskusi kita bisa ajak nih teman-teman di sini buat diskusi lagi dengan topik-topik lainnya. Apakah teman-teman bersedia di sini? Mungkin Miko, Mbak Dian, dan Theo. Kalau misalkan kita bisa berdiskusi di next time, gimana? Mbak Dian, Theo, dan Miko. Oke, terima kasih banyak Mbak Dian. Terima kasih banyak Theo, dan terima kasih banyak Miko. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator terdapat banyak kekurangan baik kata maupun perlakuan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Huri. Terima kasih. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua ya. Aku mau minta applause dulu dong buat malam hari ini. Sebagai penutup, thank you for all. Malam ini sebelum kita selesai, seperti biasa, kita dokumentasi dulu. Yuk. Oke, siap-siap senyum ya.
Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Udah. Terima kasih ya buat Mbak Dian, Theo, dan Miko, dan juga selamat sebagai pemenang sayembara opini kita yang pertama. Buat closing statement di diskusi kita malam hari ini, sebagai pengingat aja, alam itu mencurahkan apapun, mengekspresikan apapun sebagaimana manusia men-treat dia, sebagaimana manusia memperlakukan dia. Jadi buat kedepannya, semoga kita bisa menjadi pemegang-pemegang kebijakan yang bijak sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih buat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga dalam mode acara ini. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Sekian dari saya, sekian dari Departemen Kastrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.